Halo, nama saya Royan Wajarul Tony. Saya merupakan relawan magang Ruang Belajar Akhil dari program Kemendikbud MSIB batch ketiga. Saya berumur 21 tahun dan merupakan mahasiswa semester kelima dari UPN Veteran Jawa Timur. Posisi saya sebagai relawan magang adalah anggota dari divisi audiovisual. Tugas saya sebagai anggota divisi audiovisual adalah membuat luaran berupa video pembelajaran terkait materi IPA dan IPS dan juga video read aloud. Saya ditempatkan di kelompok penempatan ke-7, yaitu kelompok penempatan Blue Lawang. Tepatnya, kami ditempatkan di kediaman Bu Marhumah atau biasa disebut dengan TBM Darussalam. Nah, kenapa sih saya memilih Ruang Belajar Akhil sebagai mitra magang di program MSIB batch ketiga? Alasan saya memilih Ruang Belajar Akhil sebagai mitra magang MSIB batch ketiga adalah saya melihat diri saya akan mendapatkan banyak benefit dan pengalaman diri dari mengikuti kegiatan program magang ini. Saya membayangkan diri saya bisa terjun langsung ke masyarakat dan beraksi secara langsung untuk membantu masyarakat umum terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan literasinya. Saya mengira posisi saya sebagai anggota dari divisi audiovisual hanyalah sebagai editor di balik meja saja. Tetapi, pada kenyataannya, saya malah bisa terjun ke masyarakat secara langsung untuk menjalankan program-program dari RBA. Tentu saja, ini menambah pengalaman saya, karena sebelumnya saya belum pernah mendapatkan pengalaman terjun secara langsung ke masyarakat seperti program magang di RBA ini. Oleh karena itu, saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru seperti bagaimana bersosialisasi di masyarakat secara baik dan benar, kemudian bagaimana cara membuat program-program yang bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat dan literasinya, dan juga pengalaman-pengalaman yang lainnya. Seperti itu. Nah, pengalaman belajar saya selama mengikuti program magang dari RBA di dalam divisi audiovisual adalah saya bertugas untuk membuat video-video pembelajaran terkait materi ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Saya belajar untuk menjadi editor, fasilitator, dan kameramen secara bersamaan. Jadi, ketika saya sedang berproses untuk membuat video, saya pertama-tama mengisi storyline dari video yang akan saya buat. Storyline secara umum berisi jalan cerita dan durasi dari video yang akan kami produksi. Video yang akan kami produksi tidak boleh berdurasi lebih dari 7 menit. Setelah membuat storyline, kami akan meminta tinjauan kepada Kak Bagas Dwi Purnama Aji selaku mentor dari divisi audiovisual. Apabila terdapat revisi, kami akan mengubah storyline kami. Tetapi apabila Kak Bagas tidak memberikan tinjauan, maka kami bisa meneruskan proses produksi video kami. Sebelum proses editing, saya melakukan proses pengambilan atau take video. Setelah proses take video, barulah kami menuju ke proses editing. Untuk editing, saya memakai aplikasi desktop bernama Filmora. Apabila proses editingnya selesai, kami akan meminta tinjauan kepada Kak Bagas lagi terkait videonya. Apabila Kak Bagas memberikan approval, maka kami bisa mengupload video jadi kami ke Google Drive yang tersedia. Seperti itu. Nah, kemudian, selain tugas kami untuk divisi produksi masing-masing, kami juga menjalankan program dari RBA yang kami adakan secara langsung di masyarakat. Selama 3 bulan di TBM Darussalam, kami telah mengadakan beberapa program terkait pemberdayaan masyarakat dan literasi. Beberapa program itu contohnya adalah program belajar rutinan dari kolaborator, silaturahmi literasi, gelar baca, lokakarya, science and social fair and festival, program penyuluhan, dan juga program pelatihan. Untuk silaturahmi literasi, kami telah melaksanakan beberapa kali program silaturahmi literasi di sekitar tempat kolaborator. Yang pertama ada MI Nurul Huda Bakalan, SD Bakalan, MI Miftahul Ulum Banjarsari, MI Miftahul Ulum Sudimoro, MI Al Hidayah Kasembon, yang terakhir adalah MI Al Murtado Sudimoro. Kemudian, untuk kegiatan gelar baca, kami adakan pada masing-masing instansi yang telah kami datangi dalam kegiatan silaturahmi literasi. Kemudian untuk program lainnya, ada juga program penyuluhan dan pelatihan. Kami sudah pernah mengadakan program pelatihan kepustakaan untuk guru-guru MI se-KKM yang berlokasi di MI Nurul Huda. Program ini kami adakan berdasarkan permintaan dari Kepala MI Nurul Huda, yaitu Bu Koyimah. Untuk program penyuluhan, kami pernah mengadakan penyuluhan tentang parenting di TK Dharma Batita Bakalan. Dengan kegiatan pembelajaran yang sangat bervariasi itulah, saya mendapatkan benefit dari pengalaman itu. Seperti yang saya bilang sebelumnya, saya mengira tugas saya sebagai anggota divisi audiovisual hanya menjadi seorang editor video yang bekerja di balik komputer. Tetapi, yang terjadi ketika magang sudah dimulai, ternyata saya harus berkontribusi dengan cara berinteraksi
dan berbaur secara langsung dengan masyarakat. Dan saya juga harus melaksanakan program-program dari RBA, seperti yang dijelaskan pada waktu pembekalan. Hal inilah yang membuat saya merasa bahwa ini di luar ekspektasi saya, atau disebut dengan beyond my expectation. Tapi kalau di luar ekspektasi inilah, saya mendapatkan banyak pengalaman baru. Saya mendapatkan relasi, juga mendapatkan pengalaman untuk belajar bagaimana kita bersosialisasi di masyarakat yang baik dan benar. Kemudian saya juga belajar bagaimana cara manajemen waktu yang efisien untuk mengatur waktu-waktu kegiatan-kegiatan saya. Dan juga saya juga belajar bagaimana cara mengadakan program-program dari RBA terkait pemberdayaan masyarakat dan literasinya. Dan ketika mengadakan gelar baca di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, saya juga mendapatkan pengalaman baru tentang bagaimana cara berinteraksi yang baik dan benar dengan anak-anak seusia SD tersebut. Setelah 3 bulan berkegiatan di RBA, saya mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman yang sangat berharga, dan tentunya pengalaman-pengalaman tersebut tidak bisa saya lupakan. Saya sangat bersyukur dengan diterimanya saya di ruang belajar akhir sebagai relawan magang, karena itu sangat mengubah diri saya 180 derajat. Untuk kedepannya, saya juga berharap RBA juga bisa semakin sukses dan berkembang. Saya, Royan Fajar Sultoni, mengucapkan terima kasih kepada RBA, dan sampai jumpa.